Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lestari. Di sini saya akan membawakan isu tentang kebudayaan. Jadi tema yang saya ambil di sini yaitu budaya Barat. Nah, apa sih budaya Barat itu? Mungkin sebagian orang udah tahu dong budaya Barat itu apa. Budaya yang berasal dari luar kan. Nah ya, memang budaya Barat itu adalah budaya yang berasal dari benua Eropa. Pokoknya dia di luar dari Indonesia. Tapi kalian udah tahu nggak sih pengaruh dari budaya Barat? Contoh dari budaya Barat, ciri dari budaya Barat itu apa? Udah tahu belum? Kalau belum tahu nih aku jelasin dikit ya. Nah, kita masuk ke pengertian budaya Barat dulu. Nah, kalau secara umum ya, kalau kita kayak berpendapat bahwa budaya Barat itu budaya yang berasal dari luar, dari benua Eropa atau Amerika. Nah, di sini juga ada tuh menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu budaya Barat adalah segala hal yang berkaitan dengan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup masyarakat di bumi bagian barat atau belahan dunia bagian barat Eropa dan Amerika. Ya kurang lebih sama seperti itu. Cuman kalau di sini kan dia lebih detail seperti itu. Kemudian kita masuk ke ciri budaya Barat. Udah ada yang tahu belum apa aja ciri budaya Barat? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri budaya Barat. Nah, yang pertama itu menjunjung hak asasi manusia. Kenapa dikatakan menjunjung? Karena budaya Barat ini dia lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan yang lainnya atau kepentingan kelompoknya misalnya. Ini dia tuh lebih ke kepentingan individu, hak individunya. Nah, sebab itu dikatakan menjunjung hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki kebebasan. Nah, kebebasan di sini tuh maksudnya dia tuh dapat memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi kayak aku pengen yang ini nih. Jadi dia tuh nggak terpaku sama orang lain. Jadi dia sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu menekankan pada logika. Apabila nih terjadi permasalahan sosial, dia tidak akan menyelesaikan dengan perasaan, tapi dia melalui logika. Karena sesuatu yang diselesaikan sama perasaan tuh ya begitulah. Jadi dia tuh lebih memilih ke logika. Nah, lanjut yang keempat yaitu aktif dan analitis. Maksud dari aktif dan analitis di sini ini dia tuh orangnya lebih teliti, lebih aktif. Jadi kayak ada permasalahan tuh dia nggak gini aja, enggak, dia pasti bakal kayak cari solusi dulu, dia analisis dulu permasalahan itu, baru dia menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kelima itu ada menciptakan tren fashion. Udah tahu dong pasti fashion itu apa, kayak misalnya dia gayanya berpakaian, gaya rambut, tas, sepatu, apa segala macam. Nah, jadi kayak budaya Barat itu sangat berpengaruh di Indonesia, karena kalau kita lihat ya dari kalangan atas lah ya, kita bilang kalangan atas yang orang-orang berada lah ceritanya gitu kan, mereka kan mengikuti tren dari budaya Barat. Kayak misal mereka tuh membeli kayak tas limited edition gitu yang hanya ada satu di dunia, itu juga ada itu dari luar. Jadi kayak memang tuh Indonesia udah terpengaruh sekali dengan budaya Barat. Bahkan tanpa kita sadari mungkin diri kita juga terkena pengaruh budaya Barat. Nah, kita masuk ke contoh dari budaya Barat. Yang pertama itu ada gaya berpakaian. Udah tahu dong gaya berpakaiannya seperti apa. Kalau kayak misal nih budaya Barat, mereka itu gaya berpakaiannya tuh lebih minim gitu, kayak mini, terus kayak dia tuh lebih terbuka, kayak misal K-pop gitu lah, tahu kan K-pop apa segala macem gitu. Terus tuh intinya pakaiannya tidak tertutup ketat, dan itu sudah sangat berpengaruh di Indonesia. Bahkan yang muslim sekalipun yang harusnya menutup auratnya, yang harusnya tidak memperlihatkan auratnya, tapi karena udah terpengaruh budaya Barat, mereka jadi ikut-ikutan hanya berpakaian sangat minim sekali. Jadi kita sebagai umat Islam, umat muslim harusnya tidak melakukan itu, karena kan kita tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Lalu kenapa kita membukanya? Bukankah itu dilarang oleh agama? Jadi kalau misalnya kalian Islam, kalian tahu lah kan menutup diri bagaimana. Kemudian yang kedua itu ada gaya hidup. Nah, jadi kayak kalau gaya hidup dari budaya Barat ini, dia tuh lebih cenderung kayak berfoya-foya, menghabiskan uang untuk kayak berbelanja, shopping, terus tuh kayak
klub-klub malam gitu. Nah itu contoh dari gaya hidup dari budaya barat. Terus contoh yang ketiga itu ada makanan. Tahu dong makanan budaya barat itu seperti apa? Burger, spaghetti, kentang goreng, apa segala macam itu. Nah itu juga termasuk makanan dari budaya barat yang tanpa kita sadari kita kadang suka, dan aku juga suka sih sebenarnya. Nah apa ya, karena mungkin yang kita malas masak, jadi kita kayak langsung mesen aja gitu yang cepat saji. Sebenarnya tuh nggak terlalu baik sih buat tubuh. Kenapa? Karena makanan cepat saji itu apa ya, dia tidak terlalu mengandung banyak nutrisi yang bakalan diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya baik tuh makan sayuran. Indonesia kan penghasil makanan juga, kayak sayuran, padi, apa segala macam. Harusnya kita kayak mengonsumsi apa yang ada di negeri kita sendiri. Jadi kayak cintai produk lokal lah kan. Jadi kesimpulan dari materi budaya barat ini, boleh kita menirukan budaya barat, tapi ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Kayak misal dari cara berpakaiannya, jangan, karena kita umat muslim, umat Islam, umat Muhammadiyah, kita menjunjung tinggi ajaran Islam. Jadi untuk yang kaum wanita, tutuplah aurat kalian, jangan buka aurat kalian dan umbar-umbar kayak gitu. No, jangan ya. Jadi berusaha nutup aurat kalian. Budaya barat itu nggak semuanya negatif loh, ada yang positifnya juga. Salah satunya kayak misal cara berpikir. Nah kita mempelajari yang dari luar itu, kita kan bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita juga. Jadi hal yang kita tidak tahu sama sekali, tapi pengaruh dari budaya barat bisa kita tahu juga. Jadi kayak bisa buat nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pelajaran. Bahkan kalau mungkin kayak teknologi juga, kayak kita bisa komunikasi sama orang luar, kita bisa bicara bahasa mereka, kita bisa belajar bahasa mereka. Itu kan semua salah satu contoh positif dari budaya barat. Jadi kalau kita bisa ngambil sisi positifnya, ngapain harus ambil sisi negatifnya? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan ingat, budaya barat itu tidak hanya negatif, tidak hanya ada sisi negatif, tapi ada juga sisi positifnya. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.